akhir tahun ini optimis berapa IHSG nih, David? Akhir tahun ya? 9.000 harusnya lewat. Halo, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Benadus Wijaya dari Suko Sekuritas. Welcome to podcast Market Cuts and Clip. Podcast ini dilaksanakan pada tanggal 23 Februari pada pukul 2.30 siang. Dan hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa, yaitu seorang investor muda, yaitu David Noah. Halo David Noah. Bro Bernard. Apa kabar nih David? Baik, selalu baik bro. Selalu baik Selalu dan baik, tentu saja kita happy banget ya setelah IHSG anjlok dikarenakan MSCI News sempat menyentuh di bawah 7.500 kan kita udah rebound. Bahkan breakout 2 resisten yaitu di angka 8167 dan 8329. Sekarang udah di angka 8.380-an. Kira-kira pandangan David gimana nih mengenai IHSG yang sangat bergembira di bulan Februari ini? Ya, jadi rebound belakangan ini kan sebenarnya gara-gara kemarin pas MSCI crash kita turunnya juga terlalu dalam ya. Dan beritanya waktu itu kan adalah kita diancam mau diturunin ke frontier market. Makanya semua orang panik ya kan. Gara-gara kalau kita diturunin ke frontier market, sebenarnya yang terpengaruh tuh bukan cuma emiten-emiten konglo, tapi justru big banks dan beberapa blue chip gede sebagai konstituen terbesar di MSCI sendiri sebenarnya kan. Tapi kalau kita ngelihat belakangan sebenarnya justru saham-saham yang fundamentalnya bagus itu sudah rebound dan bahkan melebihi daripada sebelum harga MSCI crash kemarin. Ya betul. Itu menunjukkan apa? Showing confidence bahwa market kita ini masih kuat. Tapi memang sampai nanti berita MSCI itu sudah keluar fixnya seperti apa, market pasti masih akan volatile. Jadi kita expect selama momentumnya masih menguat seperti sekarang, ini market akan masih lanjut rally. Tapi harus diperhatikan juga bahwa ini masih banyak beberapa overhang. Gimana kalau dibilang bakal rally terus-terusan juga masih harus hati-hati. Intinya kita harus hati-hati karena masih banyak uncertainty ya. Iya, masih banyak overhangnya. Jadi market akan sangat volatile. Nah sekarang kita akan bahas global dulu nih yang lagi hot juga. Hari Jumat Sabtu lalu kita lagi hot-hotnya karena harga oil tiba-tiba naik signifikan. Bahkan Brent oil di atas 70 USD per barel. Karena kekhawatiran memanasnya antara US-Iran. Kira-kira pandangan David gimana sih itu dan pengaruhnya ke market Indonesia? Jadi kalau memang perang itu pasti harga komoditas akan terpengaruh. Mungkin ketika perang itu terjadi ada shortage of supply karena kan pengirimannya melambat. Jadi harga komoditasnya akan naik. Sebenarnya itu lumayan positif untuk emiten-emiten kita ya. Sebenarnya kalau kita ngeliat beberapa emiten minyak seperti Elsa dan Medco itu juga sudah mengalami kenaikan dikarenakan kenaikan harga komoditas oil itu sendiri. Dan sebenarnya kalau kita ngomongin sektor komoditas itu juga masih banyak yang under value sebenarnya. Karena komoditas itu adalah sektor yang sifatnya cyclical. Jadi ketika cycle-nya lagi turun ya emitennya juga pada turun. Tapi ketika cycle komoditasnya rebound seperti sekarang ya, batu bara rebound, oil rebound, sahamnya pun diuntungkan. Dan Indonesia sebagai negara sentra komoditas itu pasti diuntungkan dari kenaikan komoditas. Itulah yang ngebuat market kita tuh sekarang sangat bullish. Iya. Apalagi kemarin di weekend ya. Pak Prabowo baru saja berhasil nego sesuatu dengan Amerika Serikat. Walaupun sama Mahkamah Amerika Serikat tiba-tiba di-deviate. Tapi itu sama Trump di-fight lagi mahkamahnya. Jadi sekarang Trump nih benar-benar kayak nggak bisa diatur gitu, bahkan sama Mahkamah Agungnya Amerika. Makanya sekarang juga masih nggak tahu nih sebenarnya tarif mana yang akan diimplement. Tapi one thing for sure, ya dengan kehadiran Pak Prabowo di skala internasional dan Trump kan ngomong bahwa Pak Prabowo is a tough man. I don't want to fight against him. Itu showing bahwa Indonesia itu masih negara yang di-respect. Dan itu menunjukkan masa sih MSCI mau turun ke frontier market? Make sense. Gak mungkin sebenarnya, gara-gara kita salah satu negara yang paling kuat secara ekonomi di ASEAN dan kita di-respect oleh dunia. Kalau MSCI downgrade kita itu disgrace loh. Itu berarti MSCI lagi merendahkan negara kita kayak gitu kan. Jadi mau David walaupun banyak uncertainty, banyak overhang, tapi tetap cukup optimis ya dengan market Indonesia saat ini. Tetap bullish karena sangat kecil kemungkinan MSCI itu akan turunin kita ke frontier. Dan dengan kehadiran institusi lokal BPJS Teker dan Taspen, dan ketika mereka masuk, foreign flow dan local flow itu akan bergabung. Ini menjadi bull case yang sangat menarik sebenarnya.
Oke. Nah, David, dengan kita melihat berbagai kondisi global dan juga domestik nih, ada satu hal yang cukup menarik lagi adalah kaitan mengenai Jepang yang sekarang mengalami inflasi, bahkan suku bunganya udah menjadi satu tertinggi dalam beberapa tahun terakhir di angka 0,75%. Apakah Jepang ini bisa menjadi kuda hitam yang perlu kita perhatikan juga secara makro? Ya, Jepang itu mungkin salah satu negara yang sebentar lagi akan rebound ya. Karena kan belakangan itu Jepang dikenal sebagai Japan carry trade. Karena suku bunga yang sangat rendah, banyak orang pinjam uangnya di Jepang, mereka pakai untuk invest di tempat lain. Nah, benar. Jadi global market tuh main arbitrage daripada loan yang murah di. Karena gini, misalkan kita pinjam loan dari Jepang, kita taruh US Treasury bond saja yang instrumen paling aman, itu spreadnya masih tinggi. Benar. Nah, sekarang ketika Jepang itu mulai naikin suku bunga, spread antara Jepang dengan global tuh semakin menipis. Jadi orang pasti akan sell off marketnya dan akan duitnya balik ke Jepang. Jadi sebenarnya Jepang ini akan jadi salah satu negara yang akan rebound juga di tahun ini. Tapi kalau ditanya efeknya ke Indonesia, carry trade ini ngaruh apa enggak? Menurutku enggak akan terlalu ngaruh. Karena kita udah pernah crash waktu Japan carry trade yang pertama. Benar ya. Sekarang waktu kemarin berita carry trade udah nggak ada efeknya gitu. Yes. Dan yang nggak boleh dilupain adalah ketika dulu crash Japan carry trade itu suku bunga masih tinggi global. Sekarang suku bunga sudah diturunin, liquidity-nya melimpah. Jadi sebenarnya nggak ada liquidity issue di global. Jadi udah ada no liquidity issue sebenarnya ya di global. No issue. Jadi ini malah bagus untuk market kita untuk jangka panjang ya terutama. Bener. Ya. Tapi ya tentu saja kita perlu berhati-hati nih karena kita udah di akhir Februari dan bentar lagi kita menuju Lebaran. Betul. Dan di sini kita juga lihat menjelang Lebaran money supply naik 10% di bulan Januari 2026. Nah, apakah ini menjadi sinyal yang cukup kuat untuk kita bahwa daya beli masyarakat itu sudah cukup tinggi untuk menopang perekonomian di Indonesia? Sebenarnya daya beli masyarakat itu kan sekarang salah satu yang memang menopang GDP kita. Karena kan kita itu negara di mana masyarakat itu royal, suka belanja. Nah, iya. Jadi di GDP kita tuh disupport sama spendingnya rakyat juga sebenarnya. Tapi kalau sekarang kalau kita ngeliat ekonomi grassroots gitu ya, sebenarnya ekonomi real kita tuh belum sekuat itu sebenarnya. Jadi masih butuh waktu lah. Diharapkan dengan adanya program MBG ini juga bisa nge-support grassroots ekonominya juga ikutan rebound. Yes, jadi nggak cuma IHSG yang terus naik, tapi juga real ekonominya juga. Betul, karena at the end walaupun paper aset dan real ekonomi itu dua hal yang berbeda, kalau kita mau sustain di IHSG-nya, real ekonomi kita juga harus bisa diangkat. Kayak gitu. Nah, David, sekarang kita pengen nih belajar mengenai strategi investasi atau trading, David. Dikala masih ada uncertainty sampai bulan Mei nanti mengenai pengumuman MSCI. What should we do nih sebagai seorang investor di tengah kondisi market seperti ini? Sebenarnya kalau ini kupisah jadi dua ya. Satu perspektif sebagai seorang investor dan sebagai trader. Sebenarnya sebagai seorang investor, selama kita pegang saham yang fundamentalnya bagus, nggak usah khawatir. Karena terbukti kemarin MSCI crash, saham fundamental turun, sekarang udah pada bikin new high lagi. Jadi selama kita pegang perusahaan yang bagus, bertumbuh, murah, fundamentalnya bagus, justru harus berani turun, harus berani beli. Tergantung kita beli karena apa. Oh, kalau murah atau misalnya karena dividen atau karena tahun ini ada katalis untuk labanya bertumbuh, itu kita harus berani pegang. Kalau trading sekarang ya kita harus jagain buy chart. Dan karena marketnya lagi volatile, justru buat trading juga enak. Jadi sebenarnya sekarang tuh tetap harus pegang cash, nggak boleh terlalu agresif langsung full di market. Tapi time frame tradingnya diperpendek. Kalau dulu mungkin kita bisa hold barang, swing bisa untung puluhan ratusan persen, bisa hold berbulan-bulan. Sekarang lumayan susah karena volatility-nya. Jadi mungkin kita sekarang trading seminggu, 2 minggu buang barang. Wah, good insight, David. Jadi kita bagi porto kita ada porto mindset sebagai seorang investor maupun trader. Dan kita harus melakukan money management, jangan semua all in di market dulu karena uncertainty masih ada. Nah, kita balik ke yang investor terlebih dahulu nih. Investor seperti kita ketahui di bulan 4, bulan 5 itu biasanya ada pembagian dividen. Nah, kira-kira sektor apa nih yang bisa kita perhatiin untuk investasi, terutama sambil menunggu dividen nanti? Kalau sektor untuk investasi yang sekarang menurutku masih layak untuk dibeli sudah pasti perbankan. Karena perbankan ini kalau kita ngelihat sangat lagging dibandingkan overall market. Karena overall market kalau kita lihat sebenarnya komoditas tuh menarik beberapa bulan lalu. Hari ini pun sebenarnya masih ada beberapa saham yang menarik untuk dibeli. Tapi overall keseluruhan misalkan batu bara sudah banyak yang rebound. Oil sudah banyak yang rebound.
pulp paper sudah ada yang banyak sudah rebound kayak gitu. Yang belum rebound apa sekarang kalau untuk invest perbankan. Dan kalau kita ngelihat di bulan ke 4 dan 5 kan itu musim pembagi dividen. Dan itu sebenarnya harga sekarang itu sudah cukup murah dan kita harapkan dengan dari pembagi dividen menjadi katalis ada pembelian dan itu sebenarnya sudah kelihatan dari foreign inflow. Foreign sudah masuk berapa triliun ke dalam perbankan kita. Jadi it's just about time sampai perbankannya rebound. Jadi perbankan dan komoditas itu masih dua sektor yang sangat menarik untuk kita lihat di tahun ini. Nah, tapi kalau untuk trading nih yang dalam jangka-jangka pendek 1-2 minggu, 3 minggu, kira-kira apakah Konglo masih menarik atau sektor apa nih yang cukup menarik? Konglo akan selalu menarik. Akan selalu menarik. Karena kalau trading sebenarnya kita nggak perlu fokus kepada fundamental sebenarnya. Karena kan market itu digerakkan yang pertama oleh fundamental, yang kedua oleh likuiditas. Jadi karena murah mahal itu juga sangat relatif. Betul. Kalau misalkan kita bilang, oh ini perusahaan mahal sudah tidak layak dibeli. Tapi kalau perusahaannya setiap tahun labanya kali 4 gimana? Iya gila. 3 tahun lagi perusahaan PE 100 bisa jadi PE belasan. Kalau labanya growing terus. Betul. Jadi murah mahal tuh sebenarnya sangat susah untuk di-define. Kalau misalnya kita ngomong PE 2 murah atau mahal? Murah. Tapi kenapa sahamnya tidak bertumbuh? Karena labanya menurun gimana? Ya benar aja. PI-nya 2, labanya menurun, sahamnya turun juga, makanya PI-nya turun terus. Betul, benar Jadi, juga. murah mahal tuh tergantung kualitas. Selama kualitas sahamnya bagus, flow-nya kenceng, ada momentum di situ, kita bisa tradingin. Dan intinya kita harus jaga dengan chart technical ya ketika kita trading. Technical dan money flow. Kita harus ngelihat perputaran uangnya juga. Nah, kalau money flow yang biasa David lihat nih apa nih? Yang buat teman-teman belum pada tahu. Sebenarnya yang paling penting adalah broker summary-nya sih. Broker summary. Karena kalau untuk swing trader, kita kan nggak gitu ngeliatin bid offer sebenarnya. Karena kalau bid offer itu kan sebenarnya untuk trading intraday. Itu kan namanya tape reading analysis. Tapi kalau untuk swing trader paling penting itu broker summary. Kita harus tahu siapa yang pembelinya, siapa penjualnya, mereka beli berapa banyak di harga berapa. Dan kita harus mempertanyakan, kenapa mereka membeli ini ya? Misalkan institusi asing sangat besar, UBS, JP Morgan, mereka mengakumulasi secara konsisten setiap hari 70 miliar, 100 miliar. Itu kan bukan uang mainan, itu uang asli. Kalau mereka berani tembak 1 triliun ke dalam suatu saham, berarti kan pasti mereka melihat sesuatu. Nah, kita ngikutin aja orang-orang jenius itu. Follow the smart money, follow the smart money. Digabungkan dengan technical untuk mengetahui timing masuk dan untuk mengatur risk managementnya. Karena saat ini timing itu penting banget ya di kondisi market uncertain seperti ini. Betul, karena bisa jadi sahamnya benar, timingnya salah ya kita bisa rugi. Jadi harus beli saham yang benar di timing yang benar, baru bisa untung. Amin, mudah-mudahan para cuan troopers tadi juga pada cuan ya dengan strategi yang disampaikan. Bisa lah, pasti bisa cuan. Nah Fit, ini sebenarnya selain MSCI dan juga kaitan global, ada beberapa ketakutan juga nih dari teman-teman investor kaitan mengenai free float Bursa Efek Indonesia yang akan dinaikkan minimal 15% per 2029 nanti. Nah, apakah ini akan berpengaruh terhadap pasar? Sebenarnya nggak akan sebegitu pengaruhnya. Kenapa? Karena kalau kita ngelihat saham-saham yang dengan free float di bawah 15%, itu dibagi menjadi beberapa tier. Jadi ada yang harus diselesaikan tahun ini, ada yang harus diselesaikan 2008 dan 2029 kalau nggak salah. Betul. Jadi ada bracketnya. Dan kalau kita ngelihat, sebenarnya kan cara untuk naikin free float itu ada berbagai macam ya. Mereka bisa ngelakuin corporate action. Sebenarnya cara yang paling jeleknya adalah mereka langsung buang barang di market. Berarti kan itu kan mereka langsung banjirin barang, akan ada selling pressure terus-menerus. Betul. Tapi kalau kita ngelihat bobot terhadap indeks, sebenarnya saham-saham yang memiliki free float di bawah 15% itu nggak banyak sebenarnya. Dan bobotnya ke indeks itu kecil. Dan biasanya saham-saham besar, big caps, blue chips yang memang index mover itu kebanyakan free floatnya sudah jauh di atas 15%. Jadi free float 15% ini benar-benar sesuatu yang nggak seharusnya ditakutin. Kalau kita ngeliatnya overall market kayak gitu. Oke, jadi nggak usah perlu worry ya. Dan nggak perlu worry. Akhir tahun ini optimis berapa ISG nih, David? Akhir tahun ya? 9.000 harusnya lewat. 9.000 harusnya lewat akhir tahun ini. Oke, mudah-mudahan. Mudah-mudahan 10.000 malah ya. 10.000 ya, amin. Kalau 10.000 kita happy bareng nih. Tapi kayak 10.000 berat. 9.000 sih mungkin bisa. 9.000 lewat lah. 9.000 lewat dan ditopang oleh sektor apa? Pasti masih komoditas ini. Komoditas. Dan perbankan. Karena perbankan sudah 3 tahun nggak rebound loh. Nggak mungkin dong. Masa tiap tahun jelek terus, nggak mungkin. Ini pemerintah sekarang lagi gencar-gencarnya untuk
nge-push. Oke, jadi IHSG minimal 9.000, mudah-mudahan 10.000 dengan sektor andalan komoditas dan juga perbankan. Kalau mau aman perbankan, kalau mau cari alpha, mau cari growth, komoditas. Oke, luar biasa. Dan Konglo. Nggak boleh dilupain tuh. Boleh. Konglo akan selalu jalan ya setiap masa ya. Akan selalu jalan setiap masa. Yang penting kita atur money management, atur area masuk entry dan lihat broker summary-nya. Betul. Oke, sekali lagi terima kasih David buat Thank you. podcast hari ini, dan kepada teman-teman sekalian jangan lupa subscribe YouTube Suko Sekuritas untuk lihat market cuts and clips selanjutnya. See you semuanya dan bye-bye.